Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MT Nesa bersama saya Siti Naura Nazifa. Kali ini kita kedatangan tamu guru bimbingan konseling MTS Negeri 1 Lebak, Ibu Enda. Eh, kita sapa dulu kali ya ibunya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Kali ini kita bakal bahas, bukan bahas sih, cuman kayak ngobrol-ngobrol tentang virus merah jambu. Apa tuh ya virus merah jambu? Oke, Ping-ping. ping-ping. Ibu, Nora mau tanya Bu, kan sekarang tuh udah nggak asing lagi ya Bu ya, tentang pacaran, tentang HTS-an, tentang LDRan, TTM, TTS dan lain-lain sampai kayak mereka tuh kayak orang yang udah nikah suami istri ya Bu ya. Iya. Tapi Nora masih bingung Bu, pengertian dari pacaran itu apa ya Bu ya, sampai mereka tuh banyak banget yang pacaran. Pacaran itu apa ya Bu ya? Pacaran ya. Pacaran ini sebenarnya aktivitas sosial, interaksi antara dua orang eh, yang beda jenis kelamin gitu ya. Mereka melakukan hubungan dan komitmen gitu. Eh, ya melakukan hubungan terus ya tanpa ada hubungan keluarga itu sih sesederhananya pacaran itu. Jadi mereka tetap interaksi sosial dengan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan seperti itu gitu. Kalau kira-kira Yang kalau mereka membolehkan gitu, seolah-olah dua ini punya aturan sendiri gitu. Iya, seakan-akan dunia ini milik mereka berdua ya Bu. kita ngontrak. Kontrak. Iya. Kalau penyebab dari pacaran itu sendiri apa Bu? Penyebabnya kalau dilihat sekarang ini kan banyak ya dari gadget, media sosial gitu sih ya, globalisasi lah secara umum. Itu dampak dari handphone, informasi ya gitu. Ini benar-benar akan juga mempengaruhi seperti itu, yang mempengaruhi eh, orang melakukan pacaran gitu. Terus juga mungkin juga dalam pertemanan, pengaruh teman itu ya, akan circle pertemanan yang mereka mayoritas pacaran ya lama-lama akan ikut juga gitu, karena bisa jadi misalnya, ih kamu nggak punya pacar nih gitu ya, akhirnya tertuntut mau punya pacar karena takut dijauhin gitu ya, tidak jadi ikut gengnya mereka, jadi ya terpaksa lah jadi ikut pacaran gitu. Padahal ya gak harus kayak gitu ya Bu ya. Kira-kira kalau ada dampak positifnya gak Bu dari pacaran? Dampak positif, adalah ada dampak positif karena tadi itu interaksi sosial gitu. Jadi dampak positifnya ya itu tadi, bisa mengenal karakter gitu ya, misalnya dengan seperti itu jadi kita tahu, kenal, jadi oh nih orangnya kok posesif banget ya, terus emosional seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk mengenal karakter itu kan Iya. sebenarnya dengan pertemanan biasa aja juga bisa gitu. Kita banyak interaksi dengan orang tanpa harus melakukan hubungan pacaran, bisa gitu ya. Itu sih yang dianggap bahwa oh ini kan bisa jadi kenal gitu, seperti itu. Bisa lewat temen, tapi kan Bu kadang ngerasa kayak kalau cuman teman nggak ada hak sama sekali buat kayak nanya-nanya gimana Iya. gitu Bu. Heeh. Jadi kok kayaknya kalau cuma pertemanan nggak seru deh Bu, kayaknya harus pacaran. Gitu. Nggak seru kayaknya kalau cuman Ngerasain juga temenan. nih Naura. Nurul sih nggak pernah pacaran Bu. Heeh, heeh. Kalau suka sama orang pernah, Normal ya. normal. Cuman ngerasa kayak iri sama orang-orang pernah Bu. Mhm. Kayak kok mereka bisa pacaran sih, tapi kok nggak ada yang mau sama aku ya. Mhm. Tapi mikir lagi kayak apa ya dampak positifnya dari pacaran tuh kan nggak Betul. ada, cuman nggak terlalu ini, malah takutnya mengganggu dan Iya. sebagainya. Terus kan kayaknya banyak dampak negatifnya. Betul. Jadi sebenarnya sih negatifnya itu lebih besar dibanding sama positif.
Dan positifnya bisa di-cover sebenarnya dengan ya tadi, walaupun misalnya bisa mengena karakter sebenarnya tanpa harus melakukan hubungan status pacar gitu ya, atau cuman bertemanan biasa juga bisa saling mengena, memahami, sahabat, seperti itu juga kan bisa saling mengena gitu. Sebenarnya nggak ada sih gitu. Atau ada misalnya teman-teman orang menganggap bahwa, "Ih, kan kalau pacaran bisa biar semangat nih belajarnya," kayak gitu-gitu ya, prestasinya bisa meningkat. Ya mungkin awal-awal aja ya sekolah mereka semangat gitu, tapi pas di kelas, ingetnya dia Itu gitu lagi ya gitu. Bu. Betul, bukannya malah, menambah semangat sebenarnya gitu. Kita lihat ya mungkin di antara teman-teman Naura yang tadinya prestasinya naik tuh di atas misalnya, Iya. tiba-tiba, ketika kelihatan tuh pas dia punya pacar gitu, nurun gitu, pastinya begitu rata-rata Iya seperti Bu. itu. Apalagi ketika putus, udah Hancur itu ya Bu hancur ya. itu ya. Sebelum kita lanjut tentang ngobrol-ngobrol kita tentang dampak negatifnya, kita tonton dulu video berikut ini tentang dampak negatif pacaran itu apa ya. Kan yang SD aja sekarang udah rilis pacaran deh Bu. dari Pengadilan Agama ya, di mana tahun Kayaknya kalau nggak 2022 pacaran anggapnya nggak dan di laku. awal 2023 ini ada Selain itu dampak negatif tentang penjelasan yang tadi itu apa Bu? Negatifnya, itu tadi ya, kekerasan fisik gitu ya, kehamilan yang tadi berita ditayangkan itu, yaitu tadi kehamilan di usia dini, mereka belum secara kesiapan mental belum gitu, belum siap gitu. Sedangkan nafsunya udah melampaui batas gitu, sementara secara akal dan mentalnya belum siap gitu. Ketika harus ditodong dengan suatu pernikahan dengan kehamilan itu ya, married by accident, kena kecelakaan seperti itu, akhirnya ya itu tadi kehamilan terus menikah dengan terpaksa, dan biasanya berujung tidak akan menjadi pasangan yang langgeng, tetapi setelah itu cuma beberapa bulan mereka dinikahkan dan itu bercerai lagi, terpisah lagi, akhirnya kan anak-anaknya diurus sama orang tuanya gitu ya, seperti itu. Dan secara mental juga depresi, malu ya gitu, dan banyak sekali kekerasan fisik gitu ya. Dengan pacarnya itu kan kemarin juga terjadi pembunuhan ya, kecemburuan, posesif yang terlalu over, akhirnya ya itu tadi banyak sekali gitu ya. Terus tadi ya depresi, karena banyak orang yang pacaran itu lebih rentan, rasa sakitnya lebih tinggi gitu, rasa sakit hati, mudah rapuh gitu, mentalnya itu mudah rapuh gitu ya, selai-selai tangan lah, saya dipoto supaya diliatin ke teman-teman Iya. atau ke pacarnya, jangan jangan diputusin atau seperti apa gitu, seperti itu. Jadi akal sehatnya udah dikesampingkan gitu, seperti itu lebih rapuh lah gitu anak-anak, bukan anak-anak sih ya, orang-orang ya yang pacaran seperti itu gitu. Tapi kan Bu kalau yang sekarang-sekarang tuh kayaknya buat menasehati orang-orang pacaran itu susah ya Bu. Tapi kalau misal hal apa Bu biar kita tuh nggak kayak terpengaruh sama yang pacaran-pacaran, tapi kan pergaulan tuh banyak ya, bahkan Betul. orang juga dari pergaulan mungkin agak terganggu, bukan terganggu tapi kayak lebih terpengaruh gara-gara pergaulan yang sekarang seperti itu. Itu biar cara nggak terpengaruh gitu Bu dari yang pergaulan yang kayak gitu tuh gimana Bu? Pertama kita punya benteng diri itu ya, misalnya punya alasan kenapa, harus tahu kenapa harus berpacaran atau tidak gitu. Tadi lihat positif dan lihat negatifnya terutama gitu. Ini kan menjadikan rem kita ketika mau misalnya ditantang nih sama temen untuk dapat pacar, atau mungkin ada yang naksir kamu nih ya Naura gitu. Waduh, mana dia, wow gitu ya, sesuai kriteria kamu, tapi kan kamu munculkan
alasan-alasan negatif itu gitu sebenarnya, atau ya ber, ber eh, atau tuh berpegang teguh pada Al-Quran ya gitu, bahwa tidak ada sebenarnya gitu ya dalam pacaran itu, ya itu akan membuat kamu lebih ngerem itu. Lalu juga banyak lakukan aktivitas yang lainnya gitu. Aktivitas fisik, ikutin banyak eskul, organisasi seperti itu kan akan melupakan kita, mengurangi kita untuk tidak itu tadi jatuh dalam kubangan pacaran seperti itu gitu. Atau kalau misalnya bagaimana sih ke temen gitu, kalau ceramah nggak mungkin lah kita Ya, kayak karena mama. banyak yang kayak nggak suka. Apa sih kamu Iya, ceramah-ceramah so alim banget gitu kalimatnya betul Bu ya. pasti. Ya, carilah trik-trik ya supaya caranya tidak seperti menggurui teman kita gitu gitu. Dengan cara kamu sendiri belajar komunikasi, banyak pengetahuan tentang dunia remaja lainnya, misalnya tentang apa yang lagi tren gitu ya, selain yang pacaran seperti tadi, kamu bisa sampaikan sambil ngobrol-ngobrol seperti itu, atau tunjukin prestasi gitu, mereka akan lihat kita seperti apa seperti itu, tanpa harus membatasi diri dengan mereka gitu, atau ya memberikan informasi yang ya sambil candaan seperti itu, adain kegiatan gitu, kegiatan sosial yang positif, olahraga seperti itu tidak akan mengurangi gitu, seperti itu. Tapi Bu banyak banget yang kayak misal nih, dia udah tahu nih, dia kan pacaran Bu, terus dia udah tahu kalau misal pacaran itu kan gak baik. Terus dia pengen putusin pacarnya, tapi ngerasa kayak gak enak, ih kasihan banget ya kalau misal diputusin pacarnya. Itu gimana Bu biar kayak bisa lebih mempengaruhi mereka, biar kayak nggak usah ada rasa kasihan. Kasihan tuh kan mungkin pasti kan mereka udah kayak sama-sama, udah ada komitmen, tapi harus putus kalau salah satunya udah paham. Betul. Itu biar mereka tuh kayak nggak usah memikirkan hal-hal yang lain, berpegang teguh sama diri sendiri aja gitu. Sebenarnya sih kalau ngomong kasihan, lebih kasihan lagi sih sebenarnya ya kalau membiarkan dia jadi pacarku gitu, Iya. atau kita jadi pacar, kasihan juga sebenarnya kalau kita mau berpikir hal yang mendalam gitu, bahwa kalau aku pacaran sama dia gitu sih, lah kasihan dia juga bikin dosa tuh bareng-bareng gitu, sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kembali lagi niatnya itu tadi, niatkan kembali bahwa tumbuhkan cinta kepada Allah. Nah itu sih sebenarnya ya, tumbuhkan cinta kepada Allah, maka tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk melakukan pacaran gitu, karena takut gitu ya, takut, terus misalnya ada negatifnya tentu gitu ya, tentu tadilah gitu, mau menumbuhkan cinta kepada Allah, maka cinta-cinta yang lain akan terkalahkan gitu. Di si merah jambu itu tadi, si virus itu akan menjadi virus positif menjadi warna putih gitu. Jadi virus yang pink-pink seperti tadi itu akan tercover dengan, karena cinta sama Allah, jadi mau memutuskan pun ya karena Allah gitu, bukan berarti mau mutusin tapi mau ganti ke yang lain gitu. Kan udah Gitu. bosen ya Bu. Seperti itu. Kalau misal buat nolak Bu, gini deh, ini tentang Noroh aja ya Bu ya. Waktu itu ada yang pernah nembak Noroh, ada yang suka. Iya, iya. Tapi sama Noroh langsung ditolak gitu aja, kayak aku nggak mau pacaran gitu. Terus tapi kan di zaman sekarang takut juga ya Bu, karena ada yang di berita-berita tuh gara-gara nolak pacaran, si ceweknya tuh dibunuh. Biar nolak yang baik gitu Bu, jadi pelan-pelan biar si cowoknya juga paham. Ya, gimana tuh Bu? Soalnya waktu itu Nora juga risih karena selalu diliatin dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau dulu itu ada istilah gini loh, cinta ditolak dukun bertindak. Iya, jadi kalau ditolak, siap-siap tuh misalnya ya itulah tadi melibatkan dukun ya. Tapi sekarang lebih ke langsung ya. Iya Bu, langsung. Seperti itu. Apa ya? Bisa tahu dengan cara halus gitu, dan sebenarnya dia juga akan tahu dengan melihat kebiasaan keseharian kita. Ada di gini, mungkin dia naksir Naura gitu ya, tapi karena Naura tahu Nora tidak pacaran gitu,
ada yang nggak berani juga Iya. mengungkapkan seperti itu, pasti juga ditolak gitu. Ya kalau naksir mengungkapkan ya mestinya ya wajar lah gitu Iya. kalau gitu, tapi ya itu dengan cara baik-baik. Mungkin Aura sendiri sudah bisa lah bagaimana caranya, bukan berarti nggak mau sih kamu kayak gitu. Seperti itu gitu. Atau misalnya doa aja lah sama Allah nanti gitu, misalnya kamu doa sama Allah biar aku nanti jadi jodoh kamu misalnya gitu kan, bisa aja kan kayak Iya. gitu, dikasih harapan, bukan berarti PHP juga sih gitu. Kalau misalnya nanti enggak, ya berarti kita bukan jodoh gitu Iya, aja. gitu aja ya Bu ya, berarti kayak secara halus aja tolaknya Bu. Iya, bukan pakai makhluk halus ya. Iya enggak Bu, kalau pakai mau halus atau Iya, iya, beda iya. lagi cerita itu Bu. Mm-mm. Kalau misalnya gini Bu nih, ada yang chat nih Bu, terus kayak dia tuh ngechatin setiap hari Bu, tapi ke kitanya juga kan kayak risih ya Bu ya. Mhm. Apa yang harus kita lakukan gitu Bu? Dibales atau diblokir aja gitu nomornya Bu, nggak usah, biar nggak bisa ngechat lagi dianya gitu Bu. Kalau udah sekali pernah kita kasih peringatan misalnya Iya. tidak menjawab, gak apa-apa sih diblok gitu. Blok Gak aja Bu apa-apa, ya. diblok aja, karena itu tadi gitu ya, lama-lama bisa itu kan di dunia cyber gitu ya, misalnya bisa jadi kalau misalnya tidak direspon malah misalnya nambah Iya Bu, yang benar. lain-lain Iya. seperti itu, mengirim hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik diblok aja gitu. Bahkan ngomongnya sampai kasar-kasar gitu gara-gara nggak dibales-bales Oh gitu Bu gitu. chatnya. Iya. Iya. Oke Bu, kesimpulannya apa nih Bu tentang pembincangan kita hari ini? eh Bagaimana cara membuat menjadi si virus ini menjadi virus yang positif gitu Iya, ya. Itu tadi ingat kembali ke Al-Quran sih sebenarnya gitu ya. Al-Isra 32 ini, jangan-jangan kamu mendekati zina ya. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk gitu. Jangankan berzinahnya ya, mendekati aja mendekati aja tidak nggak boleh. boleh gitu. Dan perbanyak aktivitas positif yang lainnya gitu ya, kalau memang hobinya apa. Dan yang paling penting adalah kenali bakat diri sendiri, supaya tidak itu gabut ya. Tidak gabut akhirnya, karena dia tidak tahu dengan potensi dirinya, akhirnya ya itu tadi mengisinya dengan hal-hal yang seperti itu, pacaran seperti itu, fokus gitu. Jadi tapi kalau dia punya hobi yang dia dan tahu potensi diri, dia akan fokus dengan pekerjaannya, dengan hobinya seperti itu ya. Jadi teman-teman nih, BK sahabat siswa ini gitu ya, jadi carilah aktivitas yang lain gitu. Kalau memang sekarang trennya editing, youtuber Iya. gitu, bikin podcast yang positif, kenapa tidak gitu. Itu akan sedikit akan mengurangi gitu. Dan terutama tadilah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berbakti sama orang tua. Itu mah petua orang tua gitu ya. Tapi memang itu yang harus tetap dipegang seperti itu gitu. Itu aja sih Naura. Jadi kalau hukumnya dalam agama tuh tidak diperbolehkan ya Bu ya? Tidak ada pacaran gitu. Jadi ada yang bilang bahwa nggak boleh sih, nanti juga misalnya nanti aja udah dewasa ya nggak ada pacaran gitu. Yang ada itu ya tadi untuk mengenal ya langsung menikah gitu. Kalau memang tidak siap untuk menikah di saat masih muda ini, ya tahan gitu, berpuasa, termasuk latihan puasa fisik gitu ya, puasa, dan juga itu tadi menahan gitu untuk alihkan aktivitas ke yang lain seperti itu. Banyak kok yang masih bisa dilakukan prestasi gitu, aktivitas yang lain yang bisa mengalihkan kalian gitu ya dari kegabutan itu, galau gitu ya. Ya itu, dengan mencari aktivitas lain, cari pertemanan yang memang memberikan atmosfer positif kepada kita gitu. Kalau misalnya nih circle-nya dia punya pacar semua, ya kita mundur teratur aja gitu, dikit-dikit cari yang lain, pindah ke circle yang memang mereka tidak punya, atau mungkin punya komunitas jomblo gitu. Jomblo happy ya Bu ya? Jomblo happy atau high quality jomblo gitu ya, memang tidak pernah disentuh orang Iya gitu, Bu. itu sih gitu Itu aja. kesimpulannya ya Bu ya. Mm-mm. Berarti jaga diri aja ya Bu, jaga diri sendiri, jangan terlalu terfokus sama orang lain. Berarti kalau misal punya teman dia pacaran, Mm-mm. ya nggak baik nih Bu.
boleh kita jauhi gitu aja gitu Bu? Kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh kepada dia, ya jauhi saja, karena pengaruh teman ini sangat apa sih namanya tuh, sangat kuat gitu ya. Banyak ngobrol lah sama para orang tua ini, para orang tua kalian gitu, dan Mimin juga ini jadi PR sama orang tua kalian juga sih gitu. Kalau memang jauh jarang ngobrol dengan para orang tua, akhirnya akan cari ngobrol dengan orang lain seperti itu. Kalau orang tuanya sendiri yang ngebolehin pacaran Bu? Masih heran juga dengan orang tua yang bolehin anaknya pacaran, giliran ada kecelakaan atau ada sesuatu ya itu resiko itu Resiko sebagai ya, Bu. mereka. Oke, kayaknya bincang-bincang kali ini tuh asik banget ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi awal untuk bisa bincang-bincang yang lainnya Yang gitu. lainnya. Oke. Berhubung dengan waktu, makasih. Semoga kalian harus wajib nonton untuk podcast kali ini, Virus Merah Jambu ya Bu ya. Makasih untuk semuanya, dan makasih untuk Ibu yang udah hadir hari Sama-sama, ini Bu. Naura. Lain kali kita bakal podcast lagi dengan BK Sahabat Siswa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.